Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih ilaika wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa ahli kiramil jumlahi wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wal tabi'in wa ilaha wal amru illa innaka wa ila jami'il hadisin wa fasirin khususan syai'in al-qabari wa sya'atul badri ila bashir fasrul al-raji wa syai'in al-qurtubi wa syai'in ibn kasir wa syai'in al-mahali wa syai'in al-asyidi wa syai'in al-jamal wa syai'in al-mashawi wa syai'in al-shawkani wa syai'in al-mutalabusi wa syai'in nawawi al-bintani wa syai'in al-mustafa al-maradi wa syai'in ibn ashir wa syai'in muhammad tabali al-sha'rawi wa syai'in al-tawi wa syai'in al-asyiraini wa syai'in muhammad al-yashabuni wa syai'in al-rajiyat wa khususan yai'in bisri mustafa wa ila syai'in syekhina syawli lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampun hatam juz kali kita mulai juz 3 tasik nembih nyempeng kitab ya. Kita buka juz 3 surah Al-Baqarah ayat 253. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walau syaa Allahu maqtatal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ishtaraku faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tilkar rusul utawi mengkono-mengkono pira-pira utusan. Tilkar rusul utawi mengkono-mengkono pira-pira utusan. Iku faddalna utamaaken sapa ingsun. Ba'dahum ing setengah rusul ala ba'din ing atase setengah. Iku minhum setengah saking rusul man utawi ana wong. Minhum iku setengah saking rusul man utawi ana wong kalamakan ngendikani sapa Allah ing man. Baru fa'alan ngangkat sapa Allah ba'dahu ing setengah rusul ing man darajatin ing pira-pira tingkatan. Baru fa'alan ngangkat sapa si Allah ba'dahu ing setengah rusul darajatin ing pira-pira tingkatan wa atayna lan paring sapa ingsun Isa Nabi Isa ibnu Maryam putra jalere Siti Maryam maringi al-bayyinati ing pira-pira pertondo atau keterangan. Wa ayyadnahu lan nguwati sapa ingsun hu ing Isa biruhil kudus kelawan malaikat Jibril. Walau syaa lan kersaken sapa si Allah man tatalamu ora perang sapa alladzina wong-wong min ba'dihim kang tetep ing dalem sakwise rusul min ba'dima saking sakwise min ba'dima ja'atsu saking sakwise oleh nekani hum ing rusul kabeh apa al-bayyinatu pira-pira keterangan. Walakin ikhtalafu tetapi ini padha sulaya supaya si alladzina min ba'dihim faminhum mongko iku setengah saking alladzina man utawi wong amanah kang iman supaya si iman. Wa minhum lan iku setengah saking alladzina min ba'dihim man utawi wong kafaro kang kafir supaya si iman. Walau syaa
Lan temen ngersakake sapa Allah tatalu mongko ora perangan sapa si alladzina walakin Allah tetapi diutai Gusti Allah taala iku yaf'alu nindakaken sapa si Allah maning barang yuridu kang kersakaken sapa si Allah ing ma. Wa syaripun kali 153 utusan-utusan kang kesebut mau sebagian ana kang diparingi khususiyah, sebagian ana kang bisa nampa dawuhe Allah tanpa wasithah, sebagian ana kang diluhuraken derajate ngungkuli liya-liyane, lan sebagian maneh ana kang keparingan pertanda kaya uripaken wong mati lan marasaken lara baros lan dikuwati kelawan Ruhul Kudus yaiku malaikat Jibril kang tansah nekani kebutuhane. Umpama namun Allah Ta'ala ngersakaken nuduhaken sekabehane manungsa mesti umat sabadane para rasul ora padha peperangan sawise ketekanan bayinat. Tetapi umat padha beda-beda, ana kang iman, ana kang kufur. Lamun Allah Ta'ala ngersakaken umat-umat mesti ora padha peperangan nanging Allah Ta'ala nindakaken apa kang dadi kersane dhewe. Tilkar rusul. Rasul-rasul itu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallamahu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata secara langsung kepada dia, kepada Rasul itu tadi. Wa rafa'a ba'dahum darajatin, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat. Wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus yaitu malaikat Jibril. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan kalau Allah menghendaki niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Tilkar rusul. Awal juz 3. Tilkar rusul. Teng mriki Gusti Allah menggunakan lafaz tilka. Sebagaimana kita ketahui, insyaallah sampun paham sedaya bahwasanya tilka itu adalah kalimat isyarat. Untuk menunjukkan kata isyarat. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Dan tilka itu untuk materi dasar, untuk wong wedok utawa ana tak marbuta iku gawe tilka. Untuk sesuatu yang jauh, sesuatu yang dekat hali. Muzakkar hadza, sesuatu yang jauh zalika. Tapi mengapa boten mriki menggunakan tilka kok boten zalika ar-rusul? Kok tilka rusul kok boten zalika rusul? Sebab napa? Sebab mriki dikatakan sebab menggunakan tilka itu sebab mura'atan li ta'nisi lafzil jama'ati. Ini menunjukkan bahwasanya jamak. Rasul itu adalah jamak itu muannas. Jadi tilkar rusul, karena ini jamak rasul siji ku
Zalikar rasul, lek rasul akeh tilkar rusul. Terus double tilka, karena rasul itu adalah lafaz jamak, muannasnya jamak. Mura'atan li taknisi lafzil jama'ati, untuk menunjukkan bahwa ini muannasnya lafaz jamak. Lah, mengapa kok menggunakan tilka? Selain karena lafaz rusul ini adalah muannasnya jamak, tilka temriki adalah isyarah. Temriki dikatakan fa'innal isyarata bitilka tuha bisumu manzilatar rusuli wa ba'da martabadil fil kamali. Ini untuk menunjukkan bahwasanya derajat para rasul itu jauh di atas kita. Martabatnya tinggi, atuh kalau awak diri, maka disebut tilka. Jadi tilka itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Derajat para rasul itu jauh sekali dengan kita sing menungso biasa. Makanya dalam istilah tilka. Saat ini sih rasul yang dimaksud di ayat ini. Sebagaimana kita ketahui, seperti kita bahas kemarin awal bahwasanya rusul itu adalah jamak. Berarti lebih dari satu, lebih dari dua itu jamak. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud rusul pada ayat ini. Pendapat yang pertama itu mengatakan isyarah ini tilka rusul temriki aitun ala rusuli al-mazkurina min awali surati ilahuna. Sing dimaksud rusul teng ayat ini adalah semua nama rasul yang disebut dari awal surah Al-Baqarah sampai ayat 253 ini. Sinten ae wis kebuyan sinten mawon sing tau disebut dari ayat 1 sampai ayat 253. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Terus kali dulur-dulure Nabi Yusuf, kan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka itu adalah Nabi Asbat, Auladu Yakub. Termasuk juga Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Terus dan dua nabi yang terakhir kemarin. Makanya ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya sing dimaksud rusul dalam ayat ini adalah semua nabi yang pernah dibahas dari ayat 1 sampai ayat 250. Tapi pendapat yang kedua mengatakan wa ata bil isyarati au alal madhkuraini bilisokiha. Atau pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud rusul dalam ayat ini adalah dua nabi yang disebut sebelumnya. Walaupun tidak disebut secara eksplisit, tidak disebut secara zahir, tapi ulama ahli tafsir jumhur mayoritas berpendapat bahwasanya dua nama nabi yang disebut sebelumnya sing ini Nabi Hizkin karo Nabi sing wingi Samuel. Jadi ada dua pendapat. Sing pendapat pertama mengatakan semua nabi, semua rasul yang disebut dari ayat 1 sampai ayat 253. Ada pendapat yang kedua mengatakan dua nabi yang terakhir itu yang disebut dengan ayat kemarin itu. Dan ini lebih dekat, karena lebih dekat. Cara rujuk, karena rujuknya bukan atau. Lek rujuk ke ayat pertama lah ketebian. Cuman kalau lihat redaksi lafaz cenderung pendapat pertama yang mendekati kebenaran. Karena kata apa? Lek disebut lurut kok berarti tasnya. Lek disebut Nabi Hizkil karo Nabi Samuel berarti nampung loro. Walaupun ada juga yang mengatakan loro itu juga termasuk jamak, ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi pendapat yang pertama lebih dekat dengan kebenaran. Jadi maksudnya semua rasul yang disebut dari awal surah Al-Baqarah sampai ayat niki. Nah, tilkar rusul.
Ya rasul-rasul niku faddalna ba'dahum ala ba'din. Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Jadi di antara rasul-rasul itu Allah melebihkan sebagian di antara rasul atas sebagian rasul yang lain. Nah, ayat niki terus Imam Al-Qurtubi wahadi ayatun muskilatun. Ayat niki ayat sing angel oleh memahami. Jadi faddalna ba'dahum ala ba'din niki angel oleh memahami. Kenapa kok angel? Wal ahaditsu sabitatun bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tukhayyiru bainal anbiya'i wa la tufaddilu baina anbiya'illah. Terus teng ayat iki Allah itu melebihkan sebagian di antara mereka maksud ayat ini adalah rasul di atas sebagian yang lain. Kan berarti ono sing luwih dhuwur, ono sing gak dhuwur. Dilebihkan derajatnya anak sing dilebihkan. Tapi ada hadisnya sahih. Kanjeng Nabi nate dawuh, hadisnya panjang, mriki disebut namun pendek, la tukhayyiru bainal anbiya'i. Janganlah kalian banding-bandingkan di antara para nabi. Itu hadisnya sahih. Kalau tingali hadis itu sahih Bukhari, hadis nomor 2412, teng sahih Muslim 2374, hadisnya sahih. Wonten maneh hadis la tufaddilu baina anbiya'illahi. Jangan kalian lebih-lebihkan di antara nabi-nabi Allah. Ojo luweh dukur-dukur di antara nabi-nabi Allah. Hadisnya juga sahih. Kalau tinggal itu sahih Bukhari hadis nomor 3414. Kalau tinggal itu sahih Muslim hadis nomor 2373. Hadisnya sahih. Rawaha al-imam al-a'immatu as-saqatu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah imam-imam yang sakot. Sakot itu bisa dipercaya. Selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim, selain Imam Bukhari, selain Imam Muslim, memiliki juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi yang meriwayatkan adalah imam-imam yang sakot, imam-imam yang bisa dipercaya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Nabi dawuh ojo banding-bandingno antara nabi iki karo nabi liyane. Atau jangan kau lebih-lebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Iku kabeh padha-padha nabi ni Gusti Allah. Jadi tenggone ayat Al-Qur'an Allah menyatakan, Allah berfirman faddalna ba'dahum ala ba'din, tapi tenggone hadis Kanjeng Nabi matur jangan kau banding-bandingkan antara nabi-nabinya Allah. Terus cerita ini hadisnya panjang. Kulo gambarno secara global mawon. Enten yang Yahudi. Tiang Yahudi niku sadean nawarno barang. Mungkin biyen niku enten sistem barter nggih. Atau kadosi barter lek ningali redaksi hadis. Kabeh nawarno barang nang gone wong. Kebetulan wong sing ditawarno niku Islam. Manten niku wong Islam niku ngenyang. Gampangane niku ngenyang. Ngenyange niku menurut wong Yahudi niku gak cocok. Mungkin kemurahan oleh kenyang. Akhirnya wong Yahudi niku ngomong ini. Demi Allah, demi Nabi Musa yang menguasai semua manusia, kurang lebihnya seperti itu, menonjolkan Nabi Musa. Terus mantan karena wong Yahudi sing sadean itu menonjolkan kenabian Nabi Musa,
Terus kali wong Islam sing kebetulan dari golongan Ansor niku ngamuk, langsung tiang niku dikeplak. Dikeplak sirah. Karena dikeplak sirah sudah ada piagam Madinah, pada saat itu sudah ada piagam Madinah, terus dia juga punya kehormatan. Wong nek dikeplak ndase kuwi mesti ngamuk, tapi untungnya wong Yahudi niku mboten bales, tapi langsung matur marang Kanjeng Nabi. Ya Abul Qasim, aku iki duwe Nabi itu karena punya anak bernama Qasim, sehingga anak Nabi itu juga mendapat julukan Abul Qasim. Wahai Abul Qasim, saya itu punya kehormatan. Kita juga hidup di Madinah atau piagam Madinah. Aku dikeplak kamu iki, wong Islam. Terus tak ngerti karo Kanjeng Nabi. Lah kok ngeplak wong iki? Sebab dia mengatakan bahwasanya Nabi Musa adalah Nabi yang terbaik di antara para manusia. Orang yang terbaik, kurang lebihnya seperti itu. Padahal ada engkau wahai Nabi Muhammad yang hidup di zaman sekarang. Mendengarkan jawaban seperti itu, walaupun secara makna benar. Pun wonten panjenengan Kanjeng Nabi, saiki pun wonten panjenengan kok dhek sanjeng Nabi Musa itu adalah nabi yang terbaik. Boten terima senajan apa yang diucapkan oleh orang Islam ini benar. Tapi Nabi niku dari raut wajahnya niku tampak beliau itu marah. Karena beliau tampak marah, terus beliau mengucapkan, jangan kau bandingkan antara nabi-nabi Allah. Di antara nabi-nabi Allah ojo dibanding-banding. Makanya ketika menakwili ayat ini ada beberapa perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan waqad ikhtalafa al-ulama fi ta'wili hadzal ma'na. Ulama ahli tafsir niku berbeda pendapat tentang bagaimana memaknai ayat ini. Ada yang memberi makna faqala qaumun inna hadza qabla ayyuha ilaihi bitafdili. Pendapat yang pertama mengatakan ini itu sebelum diwahyukan kepada Nabi tentang keutamaan Nabi. Wa qabla ayya'lama annahu sayyidu waladi Adam. Dan sebelum diberitahukan kepada Nabi bahwasanya Nabi itu adalah pemimpin seluruh anak Adam. Wa anal Qur'ana nasikhun lil man'i minat tafdili. Dan ayat niki, ayat Al-Qur'an niki surah Al-Baqarah ayat 253 niki menasah larangan mengutamakan. Jadi menurut pendapat yang pertama, ketika Kanjeng Nabi matur kaya ngeten mak ojo dibanding-banding nabi siji karo nabi liyane, itu belum turun ayat ini. Lah turun ayat ini menasah larangan yang dulu. Terus hadis Kanjeng Nabi dinasah kali Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Atau pada saat itu Kanjeng Nabi derek pirsa oleh bahwasanya Nabi itu adalah sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Kanjeng Nabi derek disanjani. Cuma pendapat ini itu dikatakan bahwasanya teori tafsir Ibnu Katsir wa fi hadza nadharu. Pendapat ini perlu dipertimbangkan dulu. Sebab apa? Teman ini dikatakan tafsir Al-Qurtubi dikatakan li annahu syafi'u yauma idzin ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah. Jadi sing dimaksud Kanjeng Nabi dawuh ana sayyidu waladi Adam itu adalah yaumul qiyamah. Jadi Kanjeng Nabi menjadi pemimpin seluruh anak Adam. Sing dimaksud itu menang dina kiamat. Gak saiki. Maksudnya itu seperti itu. Li annahu asyafi'u yauma idzin walahu liwa'ul hamdi wal haudi. Karena Kanjeng sesungguhnya besok Kanjeng Nabi itulah yang memberikan syafaat, dan Kanjeng Nabi itu membawa bendera panji al-hamdi, bendera al-hamdi kirangan yang rupa bentuknya, dan Nabi itu mempunyai telaga. Jadi maksudnya anak sayyidu waladi Adam dan ayat ini itu adalah menilai dino
kiamat. Jadi pendapat yang pertama mengatakan Kanjeng Nabi dereng pirsa, dereng dikandani itu perlu dipertimbangkan lagi. Pendapat yang kedua mengatakan autoriti tawadhu. Jadi Kanjeng Nabi matur kaya ngoten niku wau, ojo bandingno nabi siji karo nabi liyane, ojo lebih-lebihno antara nabi siji karo nabi liyane. Itu ala tariqit tawadhu. Itu menunjukkan tawadhunya beliau. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika Kanjeng Nabi Muhammad sedo, yang menjadi khalifah pengganti Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Wulitukum walastu bi khairikum." Terus Abu Bakar As-Siddiq, "Aku dijadikan sebagai pemimpin kalian padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian." Jadi Sayyidina Abu Bakar dawuh kaya ngoten niku adalah sebagai bentuk tawadhu. Aku mbok pilih dadi pemimpinmu padahal aku iki duduk sing terbaik di antara kamu semua. Padahal sebagaimana kita ketahui di coro manusia terbaik setelah wafatnya Rasulullah di Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi Abu Bakar matur kados ngoten niku karena bentuk tawadhunya. Kanjeng Nabi ingin nanti jauh, hadisnya juga sahih. Hadisnya juga sahih, sahih Bukhari hadis nomor 3416. Begitu juga sahih Muslim wonten hadis nomor 2370 itu. Tabriku Kanjeng Nabi dawuh, la yambahi li abdin ayyakula ana khairun min Yunus ibni Matta. Gak sayukjo, gak api, lek ono kawula, lek ono seorang hamba niku ngomong bahwasanya aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Nah, Kanjeng Nabi matur kados ngoten niku alamat lan tawadhu. Sebagai bentuk tawadhu beliau. Jadi ada saat ini sampun dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan yang pertama Nabi dereng semerap dijadikan Sayyid Waladi Adam. Nabi dereng enten larangan tentang mengunggulkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah bentuk tawadhu Kanjeng Nabi. Yang ketiga, wa minhum man qala, ada kelompok yang ketiga mengatakan innaha naha anil khawdi fi zalika. Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan munculnya larangan melebihkan seorang nabi atas nabi yang lain adalah karena membicarakan hal ini dapat membawa kepada perdebatan. Li'annal khawda fi dzalika dzari'atun ilal jidali. Bahas koyo ngeten iki iso menjadikan perdebatan wa dzalika yu'addi ila ayyadhkura minhum ma la yambali ayyuzkara wa yaqalla ihtiramuhum indal marati. Lek bahas banding-banding antara nabi satu dengan nabi yang lain, itu mendorong salah seorang di antara mereka mengucapkan hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Juga mengakibatkan kurangnya penghormatan terhadap yang disebut. Jadi lek dibandingno nabi iki dibandingno secara langsung, itu otomatis sing diunggulno, sing gak diunggulno itu berarti kita itu kurang hormat terhadap yang kurang diunggulkan, Jadi sing dilarang terus itu mriki dari pendapat yang ketiga niki. Sakjane sing dilarang itu lek kene membandingkan secara mutlak, secara langsung. Makanya itu mriki dikatakan sing dilarang li annan nahya iqtadha man itlaqil lafzi la man i'tiqadi dzalika alwan. Sing dilarang itu lek bandingno antara nabi satu dengan nabi yang lain secara mutlak. Tapi lek awak dhewe meyakini lek bahwasanya nabi
tertentu itu lebih mulia daripada nabi yang lain, ini mboten napa-napa. Jadi misalnya ngomong si A luwih apik timbangane si B, niku mboten angsal. Tapi lek meyakini, aku yakin lek si A itu luwih apik, mboten dibandingno secara mutlak, secara langsung tidak. Niku mboten napa-napa. Sebab napa? Allah sendiri ini dikatakan fa innallaha ta'ala akhbarana bi anna rusulan mutafadilun. Allah sendiri itu memberikan kabar, memberikan informasi bahwasanya sebagian rasul itu mempunyai keutamaan dibandingkan rasul yang lain. Ono rasul sing angsal julukan kalimullah, enten rasul sing angsal julukan khalilullah. Berarti itu mendapatkan keistimewaan dibanding yang lain. Jadi lek dibandingno secara langsung, diucapno secara langsung antara Nabi A dengan Nabi B, niku mboten angsal. Sebab nopo? Engko khawatir ada rasa nanggone ati niku meremehkan nabi yang tidak mempunyai keunggulan. Ibarat kata, misalnya mau kirangan teng mriki wonten kirangan boten, tapi kira-kira enten. Misale mawon ana wong nggih rabi. Lanang karo wedok bebojoan. Sadurunge bebojoan, lanang karo wedok wis tau rabi dhisik. Jadi rabi pertama pegatan, sing wedok yo pegatan. Sing lanang pegatan, sing wedok pegatan, lalu wis pegatan dadi duda dadi rondo, ketemu mari ngono rabi. Ketika wis rabi duda karo rondo niku ketika itu mboten angsal banding-bandingno mek bojone sing dhisik. Lek banding-bandingno karo bojone sing dhisik, gegeran dari ini. Misalnya mau sing lanang bandingno ambek bojone sing dhisik, ora titik masakan wingi angkat masakan bojoku dhisik. Kok ngomong kaya ngoten? Langsung ngomong kaya ngoten dibandingno dengan istrinya yang dulu. Pasti kan terjadi pertengkaran, terjadi perdebatan. Begitu juga sing wedok merok, wala mas pasangan belanja di sak ini bojoku dhisik lho belanjanya aku sak ini. Aku karo sampean sampean tukok nolek riyo klambi lek tuku lek riyo yo tok. Aku lek karo bojoku sing dhisik ditukokno pamit berulang misalnya. Kalau diucapkan seperti itu, maka akan terjadi pertengkaran. Tapi kalau meyakini saja, wis gak diomongno gampangane. Pancen bojoku sing iko lek dalam hal ini lebih baik daripada bojoku sing saiki. Lek sekedar meyakini tok wis gak diomongno nggih mboten apa-apa. Jadi maksudnya ayat niki kalih hadis Kanjeng Nabi niku wau, kita itu tidak boleh membandingkan nabi yang satu dengan nabi yang lain. Khawatir nanti kita itu meremehkan nabi yang tidak mempunyai keutamaan. Tapi kalau kita meyakini di boten-boten, misalnya Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, asal julukan Nabi Ulul Azmi. Ini pun boten-boten kalau kita meyakini seperti itu. Tapi lek diucapno dibandingno lanang, niku sing boten angsal. Pun kita lanjutaken. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka itu minhum, di antara mereka itu maksud adalah rusul. Man kallama Allah, ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia. Minhum iku setengah saking rusul man utawi ana wong kallama kang ngendikani sapa Allah. Sing dimaksud kali ayat ini minhum man kallama Allah ay al-mukallamu Musa. Sing dimaksud kali ayat ini adalah Nabi Musa. Walaupun ada riwayat yang mengatakan bahwasanya tidak hanya Nabi Musa yang mendapatkan
dialog langsung dengan Allah, tidak hanya Nabi Musa. Tapi teman dikatakan hadisnya di Sahih, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bukan diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad kali Imam An-Nasai. Teman dikatakan waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adama. Kanjeng Nabi Muhammad niku nate ditangleti kali sahabat tentang Nabi Adam. Terus si sahabat matur an-nabiyyun mursalun huwa. Napa Nabi Adam niku nabi yang diutus. Maksudnya nabi yang diutus iki ya nabi ya rasul. Maksudnya. Terus kanjeng Nabi matur faqala Nabiun mukallam. Nabi Adam itu yo nabi yo rasul, terus Nabi Adam itu nabi mukallam, nabi sing tau diomongi. Artinya mukallam itu ai mukallamahu wa. Wong sing tau diomongi karo Gusti Allah. Tapi menurut ulama, menurut Ibnu Atiyah kemarin dikatakan wa ta'awwala ba'dun nasi anna takdima adama kana fil jannah. Tapi menurut ulama dan menurut cerita yang pun kita bahas juz ini ya, oleh Nabi Adam dijak ngomong kali Gusti Allah. Oleh ngomong niku ketika Nabi Adam nang jero surga. Beda karo Nabi Musa. Nabi Musa berdialog dengan Allah. Allah matur marang Nabi Musa. Niku ketika Nabi Musa tenggoni bumi. Makanya teng mriki dikatakan fa'ala hadza tabqa khosiyatun Musa. Maka lewat keterangan ini tetaplah kekhususan Nabi Musa. Bener sing tau diomongi karo Gusti Allah itu Nabi Adam yo tau diomongi karo Gusti Allah. Tapi sing lek Nabi Adam iku ketika diomongi karo Gusti Allah nang gone surga. Lek Nabi Musa diomongi karo Gusti Allah nang gone bumi. Dan itu terjadi ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Nabi Musa untuk beruzlah, untuk bermunajat nang gone gunung Sina, gunung Sina. Bukit Sina, tur itu bukit Tur Sina. Cerita niki saged jenengan waos tenggone Quran surah Al-A'raf ayat 143. Kalau betul tafsir, kalau betul kitab ini, kalau betul Musafi tenggone berikut dikatakan walam maja'a Musa liqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Maka ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan jenengan eling dhisik Nabi Musa itu diperintah munajat tenggone Tur Sina itu selama 40 hari. Dhisik terus setunggal siapa dibahas 40 hari 40 malam. Barang sampun angsal 40 dino, barang sampun angsal 40 dino Nabi Musa niku matur marang Gusti Allah, Robbi arini abdur ilaika, ya Allah, kula kepingin ningali panjenengan. Itu permintaan Nabi Musa. Terus Gusti Allah matur, qala lan taroni walakin indur ilal jabal. Terus Gusti Allah, kamu tidak akan bisa melihat aku. Tetapi lihatlah gunung itu. Fa inis taqarra makanahu fasawfa taroni. Terus Gusti Allah, jika gunung itu tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Lek gunung itu tetap nanggone-nggone, maka awakmu iso delok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Dan Nabi Musa itu hanya mendengar
kalamullah boten sampai saged ningali Gusti Allah. Ketika Allah bertajalli marang gunung niku wau wis aja dibayangno sak dawa-dawa wis pokoke apa anane ayat wonten mawon. Gunung niku langsung pecah, langsung luluh, langsung entek. Jadi Nabi Musa boten saged ningali Gusti Allah. Akhirnya Nabi Musa pingsan. Nah, ketika Nabi Musa pingsan niku, dan cerita diceritakan, dan hadis diceritakan, Nabi Musa ketika dibandingkan karo Nabi Muhammad niku boten ketemu. Sebab napa? Diceritakan di hadis ketika Nabi Muhammad niku wau ketika kiamat, ketika ditiup yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, niku semua manusia, semua makhluk, semua manusia mati. Barang ditiup sangkakala yang kedua, niku sedaya urip. Nah, ternyata ketika yang bangun pertama itu adalah Nabi Muhammad. Dilalah ketika Nabi Muhammad bangun, niku diceritakan sampun ningali Nabi Musa niku cekelan cagahe arus. Wis boten usah dibayangno aneh-aneh. Pokoknya ceritanya hadis ngoten. Nah, Nabi Muhammad ini boten semerap iki Nabi Musa iki, maksudnya Nabi Muhammad itu. Nabi Musa niki wis dihitung mati ketika pingsan nang gunung Tursina, wis dihitung mati sehingga trompet yang pertama niku akhirnya Nabi Musa niku urip maneh. Jadi Nabi Muhammad itu boten semerap apa Nabi Musa iki wis tangi disiki apa ket trompet pertama itu wis tangi karena yang ketika Nabi Musa semaput tenggone Tursina itu sudah dianggap sebagai kematian. Jadi wallahu Nabi Muhammad saja tidak tahu secara persis apakah Nabi Musa iki tangi itu pancen luwih dhisik apa pancen ketika pingsan itu wis dihitung mati. Pun kita lanjut saja. Wa rafa'a ba'dhum darajat, dan Allah meninggikan di antara mereka, dan Allah meninggikan derajat di antara mereka, beberapa derajat di antara mereka. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang lebih tinggi, Nabi Musa itu hanya sekedar mendapat julukan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah, saged matur kali Allah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad niku saged ru'yatullah. Ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Itu kanjeng Nabi saged ningali Allah. Pun boten usah didawak-dawakno, maka nilai tenggone ahli sunnah niku bila kaifin walang disore. Wis tanpa bagaimana wis diringkes ngono. Wis boten usah dibayangno aneh-aneh. Wis mungkin dibayangno aneh-aneh mungkin malah boten karu-karuan. Jadi pancen hanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nate ningali Gusti Allah. Hanya kanjeng Nabi Muhammad. Maka ketika ono wali, ono sinten mawon kok ngaku tahu Mi'raj, kula sama sekali boten percaya. Pomane sedina Mi'raj ping 70 jarine. Malah kula malah boten percaya blas nek dari cerita-cerita kaya ngoten. Jadi sing dimaksud dengan warafa'a ba'dhum darajat ini adalah kanjeng Nabi Muhammad. Dan keunggulan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain itu sangat banyak. Insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Buat cekap semangat, mugi-mugi nanti keterangan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saat dari kalau tutup, mau ngatur, mau kondisi mau ngirafin, cuman kedah ngawas sebab mbok pilihan ten sing badhe siam. Nek cara kalender wingi kan tanggal merah dinten
Minggu, dinten Minggu. Lek cara dina Minggu berarti poso Asyura iku Selasa. Tasukae niki wau, Asyurae wingi. Tapi keranten ketika hari Minggu sore, ketika hari Sabtu sore niku semua titik pusat Ru'yatul Hilal tidak ada yang bisa melihat hilal, tidak ada yang bisa melihat hilal untuk seluruh Indonesia. Maka kula panjenengan sing biasa melok, biasa poso, biasa ngawali Ramadan, biasa Syawal niku melok pemerintah, dan pemerintah niku menggunakan Ru'yatul Hilal, maka poso Tasu'a niku benjing, poso Asyurae Rebu. Karena diistiqmalkan jadi awal Muharram niku dinten Senin. Terus damel kula panjenengan sing biasa melok hilal, posoe Asyura niku dina Rebu. Tapi bagi panjenengan sing biasa melok nopo hisab, maka 1 Muharram tetap jatuh hari Minggu, dadi poso Asyura winjing. Cuman ngene wau, pokoke sing biasa melok hisab dia poso Asyura ini, lek biasa melok hilal Ru'yatul Hilal poso Asyura Rebu. Terus kula panjenengan lek menawi ngrasakaken siang Tasu'a, siang Asyura, Tasu'ae Selasa winjing, Asyurae Rebu. Pun cekap semangat mungkin bisa kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum وأولادنا وذريتنا من أهل الخير ولا تجعلنا وليا من أهل الشر والضير اللهم اجعلنا وليهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وليهم من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وليهم من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واسمع بالأمم والشر والبشر والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.